Oke ya, jadi kita bahas yang sebelumnya yang pernah Mbak Alma ajarkan terkait menentukan pH dan hidrolisis garam ya. Pertama, itu harus diketahui dulu. Kita nggak dengar sayang. Pertama harus diketahui dulu, garam itu dia berasal dari asam kuat basa kuat, atau dari asam kuat basa lemah, atau dari asam lemah basa kuat, atau dari asam lemah basa lemah. Nah, kalau dalam soal ya, dalam soal itu ini. Kalau dalam soal itu langsung diketahui. Contoh yang di sini ya. NH4NO2. Ini kan sudah merupakan garam. Kenapa garam? Karena dia sudah tidak ada ion. Tidak ada ion OH- ataupun ion H+ ya. Karena tidak ada, berarti ini sudah langsung garam. Ini catatan sing kemarin ya, di video kemarin. Nah, ini sudah langsung diketahui garamnya, konsentrasi garam, dan juga kesetimbangan asam yang dibentuk ya, asam lemah, dan ini kesetimbangan basa NH4OH 10⁻⁻. Nah, kalau yang di sini karena di soal sudah diketahui Ka ya, Ka dan Kb, berarti dia adalah asam lemah dan basa lemah. Kalau di soal itu sudah diketahui Ka dan Kb, pasti dia campuran dari asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk menghitung pH dari asam lemah dan basa lemah, ini ya di rumusnya, yang ketemu adalah yang ketemu adalah H+ ya, langsung H+, dengan catatan akar Kw kali Ka per Kb, kesetimbangan asam per kesetimbangan basa. Ingat ya, Kw ini adalah 10⁻⁻14. Kw selalu 10⁻⁻14. Nah, kalau alhamdulillah kan kalau di soal ini kan sudah sudah diketahui langsung konsentrasi garam, Ka sudah diketahui, Kb sudah diketahui. Langsung dimasukkan ke rumus-rumusnya. Langsung dimasukkan, hasilnya seperti biasa pH sama dengan minus log H+. Nah, kalau di soal itu adalah ini ya, contoh di sini adalah basa lemah NH42SO4 ya. Dia berasal dari NH42 dan H2SO4. Ini berasal dari H2SO4 yang dia merupakan asam kuat. Nah, kalau pokok selama ini yang diketahui adalah langsung dari garam, konsentrasi dari garam itu tersebut, berarti sampai tinggal masukkan ke rumus langsung, nggak perlu ngitung reaksi-reaksinya. Tapi nanti kalau soalnya ya kayak sing ini ya, soalnya sampean kan ini 1, 2, 3 ini kan yang atas ini asam lemah dan basa kuat, yang kedua ini adalah basa lemah dan asam kuat, dan yang ketiga ini kan asam lemah, basa lemah. Yang keempat, soal nomor 4 itu sampean yang diketahui adalah asamnya dan juga basanya. Jadi harus ngitung reaksinya dulu. Oke, langsung ini ya, kita berpatokan ke rumus yang di sini. Nah, sekarang kita nyoba hitung yang nomor 1 dulu. Ya, soal nomor 1, hitunglah pH larutan NaCN, diketahui KaHCN 10⁻⁻10 0,01 M. Nah, sudah diketahui ya, di sini berarti NaCN-nya adalah 0,01 M. Nah, untuk mempermudah perhitungan ya, diubah jadi bentuk 10 pangkat. Nah, ini kan 0,01 berarti sama dengan 10 pangkat berapa 0 di belakang koma? 1, 2. Jadi 10 pangkat minus 2. Terus diketahui KaHCN-nya 10 pangkat minus 10. Nah, terus untuk menghitung pH-nya ini ya, nek sing NaCN dia jadi Na+ plus Cn-, ini hanya sekedar keterangan saja. Jadi sebenarnya nggak perlu sampean hitung, nggak perlu sampean tulis, nggak apa-apa, langsung ke OH-. Kenapa Mbak kok OH-? Karena di sini ada NaCN. NaCN itu berasal dari NaOH yang dia adalah basa kuat, dan juga HCN yang merupakan asam lemah. Asam lemah. Nah, kalau di rumus ya, kalau seandainya yang diketahui adalah basa kuat dan asam lemah, berarti yang ketemu nanti adalah OH-. pH yang hasil pH dari pencampuran antara asam dan basa
itu adalah basa. Jadi OH-. OH- sama dengan akar KW per KA kali G kali konsentrasi G. Sesuai rumus ini ya. Wes tinggal sampai masukkan, karena alhamdulillah sudah diketahui semuanya. Tinggal dimasukkan KW kesetimbangan air ya. KW itu kesetimbangan air, dia akan selalu di suhu 25 derajat itu adalah 10 pangkat minus 14. 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 10 dikali 10 pangkat minus 2. Tinggal dihitung. Ingat ya, kalau pembagian bilangan per pangkat itu nanti jadi dikurangi, kalau kalau pembagian dikurangi, kalau penjumlahan dijumlah. Ini dikalikan, jadi minus 14 ditambah minus 2 dikurangi minus 10. Tinggal sampai ini seret. Ini seperti biasa dibagi 2 sama dengan 10 pangkat minus 3. Terus karena yang diketahui yang tadi dicari adalah OH-, jadi yang kita dapat adalah POH, bukan langsung pH. Sama dengan minus log konsentrasi OH- sama dengan minus log 10 pangkat minus 3 sama dengan 3. Jadi pH-nya sama dengan 14 min POH. Sama dengan 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Oke, saiki nomor 2. Nah, kalau yang di nomor 2, ini kan yang diketahui adalah kesetimbangan basa. Berarti yang lemah adalah basanya. Yang kuat itu adalah asamnya. Jadi nanti rumusnya pasti ketemunya adalah konsentrasi H+. Nah, ini adalah reaksinya. Nah, karena ini ya NH42SO4, dia kan SO4- ditambah 2NH4+. Nah, yang dihitung konsentrasi garam ini juga dikalikan dengan valensi yang lemah. Jadi karena ini ya bisa dilihat ya, NH4SO4 itu dari SO4- dan juga 2NH4+. Jadinya karena tadi 10 pangkat minus 1 konsentrasi NH42SO4 dengan koefisien 1, sementara di sini NH4+ koefisiennya 2, jadinya 2 dikali 10 pangkat minus 1. Tinggal dimasukkan. Ini coret-coret. Ini ya, kalau dikali itu jadinya pangkatnya ditambah, kalau dibagi itu berarti dikurangi. Jadi 10 pangkat minus 14 ditambah minus 1 dikurangi minus 5. Jadinya 10 pangkat minus 15 tambah 5, 10 pangkat minus 10. Nah, ini sampai akhirnya sama dengan 5. Oke. Pokok ya, kalau menghitung pH dari suatu hidrolisis garam itu adalah ini ya, menentukan mana dulu yang lemah. Apakah asamnya saja yang lemah, ataukah basanya yang lemah, ataukah keduanya, asam dan basa yang lemah. Nanti baru dimasukkan ke rumus yang ini, yang di kemarin Mbak Alma bikin video ya. Oke, nah tadi kan si nomor 1, nomor 2 ada yang asam lemah, basa lemah. Nah, sekarang si nomor 3 ini ada yang diketahui adalah kesetimbangan asam dan kesetimbangan basa. Jadinya berarti ini asam lemah sama basa lemah. Kenapa? Karena dia ada kesetimbangan asam dan juga kesetimbangan basanya. Nah, ini berarti konsentrasi NH4CH3CO2 sama dengan 0,1 m, KaCH3COOH 10 pangkat minus 5 ya diketahui, dan KbNH4OH sama dengan 10 pangkat minus 5. Yang ditanya pH. Nah, ini ya, dua ini hanya sekedar reaksi ionisasi. Kebalik, ini reaksi ionisasi, ini reaksi hidrolisis. Ya, balik, maaf. Jadinya kalau ini langsung konsentrasi H+. Jadinya sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Kesetimbangan air kali kesetimbangan asam dibagi kesetimbangan basa. Jadinya ingat ya, kesetimbangan air itu selalu 10 pangkat minus 14. Dikali Ka-nya sudah diketahui 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 5, wes tinggal dihitung. pH-nya sama dengan 7. Nah, kalau cara cepat ketika soalnya pilihan ganda bukan esai. Nah, kalau Ka dan Kb-nya itu sama ya kan, Ka-nya 10 pangkat minus 5, Kb-nya 10 pangkat minus 5. Berarti pH-nya sudah pasti langsung netral. Sama dengan 7. Ya. Oke. Lanjut ke nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini beda sama yang tadi. Kan yang tadi langsung diketahui konsentrasi garamnya. Sementara di nomor 4 ini kayak reaksi pencampuran asam dan basa.
Hitunglah pH larutan campuran dari 100 ml CH3COH 0,2 m dan 100 ml NaOH 0,2 m. Jika Ka CH3COH sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, ini tulis dulu ya, diketahuinya semuanya. Nah, ini kan yang dicari itu adalah pH larutan campuran. Sementara yang diketahui itu kan yang masih utuh, belum campurannya. Berarti kita harus nyari mol masing-masing, terus juga membuat reaksi dan juga nanti disetarakan. Nah, kayak di yang materi larutan asam dan basah ya, kita mencari molnya dulu, yaitu molaritas atau konsentrasi dikali volume. Yes, 0,2 ketemu 20. Nah, reaksinya sama lihat di tabel yang pernah yang di print itu ya, kan ada tabel asam, garam, asam, basa konjugasi dan garamnya. Nah, ini ada CH3COH, NaOH. Berarti dia garamnya adalah CH3COONa plus H2O. Nah, karena diketahui CH3COH dan NaOH 20 mmol, ingat ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, karena ini satu, ini juga satu, berarti sama 20 mmol. Nah, kalau sudah ketemu, dihitung dulu volume campurannya. Ini jadinya 200 ml. Nah, baru kita mencari dari konsentrasi garamnya. Nah, konsentrasi garam rumusnya adalah N per V campuran sama dengan 20 per 200 sama dengan 0,1 M sama dengan 10 pangkat minus 1. Nah, habis itu tinggal dimasukkan ke rumus ya, konsentrasi OH-. Kenapa OH-? Karena ini ya, dia yang kuat adalah yang basah, bukan yang asam, ya kan? Jadinya sama dengan KW per KA kali konsentrasi G. Terus tinggal dimasukkan rumus. Kalau sudah ketemu konsentrasi garamnya, langsung dimasukkan ke rumus, terus hitung pH, terus hitung pH.